Saudara Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom Bapak Saudara. Kita bersyukur kita ada di minggu terakhir di tahun 2025. Kita percaya kasih dan kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita sama-sama mengawali dengan kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, yuk waktu yang indah ini, momen yang terbaik, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan pelihara kita. Yuk bersama saya angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah yang terutama dalam hidup kami, ya Tuhan. Syakara lamara 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 lamayasi kinara lamoyasani, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selamanya kebaikan-Mu bagi kami. Ku bersyukur. Urala patah sendara lamura lamoya sani kinara labara 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 sendara lamoya sani. Haleluya. Ku angkat tangan menyembah, ku angkat tangan tinggikan Engkau selamanya Tuhan, selamanya. Urala patah sakara labara 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 sakara labara 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 labaya sendara lamoya sendara lamoya seni. Haleluya. Urala patah sakara labara 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 urala labara 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 sakara labara 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 sendara labara 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 urala labara 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 labara. Kami katakan siang ini, Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik buat kami, buat saya, buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat tempat ini, buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau terlalu baik. Ya, siang ini kami sepakat, kami mengingat akan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Janji-Mu yang selalu ditepati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang tahun ini kami tidak pernah kekurangan satu hal pun yang baik daripada-Mu. Karena kami mengangkat tangan kami bersama seluruh umat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu yang melawat kami ya Aba. Kami ada semua karena anugerah. Kami ada semua karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada, ku ada sebab anugerah. Kami ada. Sama Tuhan, silakan duduk kembali, nikmati Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Hanya anugerah Tuhan buat hidupku sekarang. Kami memuji-Mu selamanya dengan mengangkat kedua tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Mari jemaat Tuhan sedih katakan, thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today, forever. Biar piano menaikkan pujian ini, nikmati hadirat Tuhan. Oralah batas, oralah paralah, syakaralah paralah. Saudara yang sadar sepanjang tahun ini Engkau ditolong Tuhan, Engkau dipelihara Tuhan dengan kuat tangannya. Kau diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menjalani setiap hal. Kalau engkau orangnya yang angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, sembah Dia.
Shakara la bara la bara la bara la bara la bara. Shakara la bara 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 la bara. Shakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Yes, Lord. La bara la bara la bara la. Shakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shakara la bara la bara la bara la bara la bara. Shakara la bara la bara la bara la bara la bara la. Shakara la bara la bara la bara. Dengan sungguh nyatakan thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari kami beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lebih lagi mulutku amin kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sepanjang hari kami beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lebih lagi kami beri penghormatan sepanjang hari penghormatan kepadamu ya. Lagu berikan sorak-sorai penghormatan, pengagungan, elu-elukan dia, sorakan Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus hebat. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi selamat siang semuanya, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Boleh melihat tangan-tangan yang diberkati sepanjang tahun ini. Bilang kanan kiri depan belakang, kau diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata buat kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
sangat besar. Dia sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan tadi. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan buat Yesus yang besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar ada di tempat ini. Katakan amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala selamanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Bisa sampai lompat sama-sama semuanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Siap-siap saksikan kebaikan Tuhan. Ceritakan kedahsyatannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakan kemasyhuran Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa,
duduk kembali saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Masih dalam hadirat Tuhan siang hari ini, mari persiapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh berlimpah bagi kehidupan kami. Kami nyatakan Tuhan, kasih-Mu yang tanpa syarat. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita nyatakan dari awal. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Amin. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tangan-Mu Tuhan, karena tangan-Mu memulihkanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan
nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu kami nyatakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, amin, nyatakan tanpa syarat, sebab takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Saudara jemaat yang dikasih, untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, deklarasikan siang hari ini, dan kami nyatakan Tuhan, tetapkan hatiku untuk percaya, amin, tanpa syarat, sebab takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatimu kami nyatakan Tuhan, haleluya. Tetapkan hatiku untuk percaya, amin, tanpa syarat, sebab takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, kami senangkan Engkau Tuhan, senangkan hatimu, nyatakan senangkan hatimu. Haleluya. Oh, rabasyada karabada. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, biar sebagaimana Tuhan mengasihi kami tanpa syarat, biar kami tahun ini, akhir tahun ini kami boleh lebih dewasa lagi. Tuhan, biar kami juga boleh mengasihi-Mu tanpa syarat. Tuhan, terima kasih untuk semua jawaban doa sepanjang tahun ini. Dan kami tetap mengucap syukur untuk doa-doa yang mungkin belum kami lihat jawabannya. Tuhan, terima kasih. Selama-lamanya kami cuma mau bilang, Tuhan, Kau baik, Kau baik. Ini kami anak laki-lakimu dan ini kami anak-anak perempuanmu. Di dalam rumahmu dengan kedua tangan kami yang terangkat. Biarlah siang hari ini waktu surga melihat tangan kami terangkat. Tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku turun menjamah kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami dapat berguna bagi kerajaan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Bapak, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar GPN. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu. Kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan Selamat Natal buat keluarga besar GPN. Dan tahun 2026 pasti lebih luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, ibadah kedua ini saya pengen bagiin tentang interupsi. Katakan interupsi. Aduh, saya Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Ya, ini berasa kayak ibadah akhir tahun ya. Tim pujian penyembahan juga luar biasa gitu ya.
Tapi ayo kita masuk ke tema, interupsi. Nah, umat yang dikasih Tuhan dari kecil, waktu kita kecil, hidup kita biasa disiapin, betul nggak? Sarapan disiapin, pakaian, betul ya? Maaf. Ya waktu kecil ya, dimandiin. Waktu kecil. Tapi waktu kita beranjak dewasa, kita mulai diajarin untuk apa? Persiapan. Wah, betul ya? Udah nggak TK nih, gitu kan? Kita mulai persiapan dan berapa banyak dalam hidup kita bukan cuman persiapin, kita mulai planning. Persiapan hari ini, persiapan 1 minggu, persiapan 1 tahun. So, semakin jangka panjangnya lebih luas, berarti artinya udah masuk planning. Dan apa yang kita planningin, kita pasti planning yang terbaik. Katakan amin. Kita nggak mau sakit, nggak mau rugi, nggak mau bangkrut. Multimedia, next. Sampai hari ini, yuk kita flashback sedikit gitu ya. Kita flashback sedikit. Di sini ada yang umur belasan, ada yang udah tembus 20-an, ada yang jelita beberapa. Tahu jelita? Menjelang 50. Ada juga. So, persiapannya pasti beda-beda, betul ya? Yang masih belasan, persiapan buat kuliah nih, buat kerja nih. Kalau yang jelita udah lain lagi persiapannya gitu ya. Yang di atas jelita, pasti persiapannya juga lain. Tapi kita semua punya planning. Tapi mostly, mari GPN, yang kita planning adalah, so sepanjang umur kita, harusnya kan gini kan, all my life you have been faithful. Betul ya? Kebaikan, kemurahan, harusnya. Tapi ternyata yang belasan, yang jelita, yang di atas jelita, ternyata sepanjang umur hidup kita, apa sih yang kita ingat? Yang kita ingat adalah waktu sakit, bangkrut, rugi, dikhianati. So yang ada di benak kita, terkadang bukan kebaikan Tuhan, bukan goodness of God, tapi yang kita ingat adalah masa-masa gak enak. Masa-masa ditinggalin. Mana tuh keluarga? Kok gue harus ngadepin sendiri? Katanya keluarga. Kita tuntut keluarga, saudara, semarga. Terus tanpa sadar kita mulai tuntut juga keluarga rohani. Mana kata dalam Yesus kita bersaudara. So, sepanjang umur kita, yang belasan, yang puluhan, ternyata memori yang ada adalah yang gak enak. So, tahukah, saya senang IT. Chip itu prototipenya, blueprintnya itu adalah otak kita. Otak kita ini adalah prosesor tapi juga server. Ada memori. Ada beberapa masih ingat memori TK. Saya ingat juga TK. Tapi balik, yang gak enaknya. Kalau yang bagus-bagusnya kayaknya dikit ya. So, memori kita mostly cerita sedih. Cerita gak enak. Multimedia next. That's why chip adalah untuk prosesor bisa memproses, otak kita menghasilkan keputusan. What is good choice? Good choice adalah pertimbangan, keputusan berdasarkan data masa lalu, merumuskan apa yang kita lakukan di masa depan. Sampai sini bisa nangkep? Bisa nangkep ya? Karena kita pernah dibully, berikutnya gue gak mau dibully nih. Wah, mulai apa? Mulai fitness, belajar bela diri, menghindari pertemanan. Udah. Gue gak butuh teman, gue cuma butuh komputer, gue butuh internet, gue butuh di ruangan aja. I'm the introvert, so on. Kenapa? Karena rese waktu gue ngumpul. Selalu yang diejek, direndahkan. So, papa mama harus punya hubungan sama anak-anak. Jangan anak-anak udah gak punya teman di sekolah, di rumah dia juga gak punya teman. Ini masa-masa yang gak mudah.
Saya sedih banget tahun ini, saya banyak highlight di story saya tentang anak-anak yang bunuh diri. It's real, you know. Kadang kita pikir, masa sih terlalu cengeng? No. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oke. Good choice adalah pilihan terbaik berdasarkan pengalaman masa lalu, mengeliminasi semua kerugian, sakit, pengkhianatan. Sampai bisa nangkep? That's why we call it good choice. Tetapi dalam hidup ini there is good choice. Apa yang lebih baik dari good choice? Oke, sedikit. Saya lihat di sini banyak anak muda ya. Saya sering bilang gini, nggak usah takut sama AI. Banyak yang takut dengan AI, orang tua juga. Wah, AI akan menghapus banyak pekerjaan. Tapi saya mau kasih tahu gini, AI makanannya adalah data. Betul. So yang mau kuliah ambil data. Ambil data. Tapi yang SD, SMP jangan musuhan sama matematika. Wah, data itu kepake banget. Dengan data, engkau akan jadi konsultan. Coba, ini saya bisa nangkap ya. Kenapa kita ke konsultan? Konsultan keputusannya berdasarkan data masa lalu. Sampai sini bisa nangkap? Dulu konsultan hukum pakai pasal ini, pengadilan ini menang loh. Konsultan ekonomi berdasarkan ini kita coba ambil ini berhasil loh. Sampai sini bisa nangkap? Based on data, engkau jadi konsultan. Make money. Tapi pertanyaannya, apakah masa depan selalu mengulang masa lalu? Tidak. Yes. Kalau di sini ada yang main di bidang investasi, ada quotes, no one can time the market. Jago-jagonya main saham, jago-jagonya main kripto, kena juga. Kenapa? Nggak ada yang tahu di masa depan. So, GPN, siapa yang pegang masa depan? Tuhan. Nah, makanya ada lagu gini, He got the whole world in His hand, He got the whole. Wih, gila. Kayak aneh ya, bingung ya. Butuh manusia berapa ratus hari untuk bisa muterin bumi, tapi buat Tuhan cuman yes. That's why di kitab Yeremia terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Good choice dari manusia. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena yang tahu terjadi di masa depan cuman Tuhan. Oke. Dunia ini mengajarkan apapun masalahnya, GPN, saya sekalian akhir tahun ya, persiapan untuk tahun depan. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, solusinya adalah uang yang banyak. Oh sakit nih, sakitnya parah banget. Solusinya adalah uang yang banyak. Dengan uang bisa ke dokter yang bagus, dapat analisa yang terbaik, beli obat yang terbaik. Apapun masalah dalam dunia ini, solusinya adalah uang. Kalau uangnya nggak banyak, kredit. That's it. Kredit. Oh, nggak bisa nih. Ya udah, ambil cicilan. That's it. Udah masuk aja dulu. Nanti baru cicil. Sekali lagi GPN dari mimbar ini saya mau bilang gini. Mau dipelihara Tuhan? Atau mau ngandalin kekuatan sendiri? Izinkan. Jangan ngutang. Seringkali kita nggak lihat Tuhan bantu karena kita keburu ngutang. Tapi again, ada utang yang boleh. Utang yang boleh itu apa? KPR rumah, itu boleh. Itu masih boleh. Tapi di luar itu, please, handphone, jalan-jalan, come on lah. Saya bilang sama anak dewasa muda, lu jalan-jalan, ngomong healing, pulang bawa cicilan. Lu kerja lagi berapa? Come on, no. Oke, balik. Good choice, pilihan terbaik dalam dunia ini yang ditawarkan. Maafkan kalau di sini ada yang kerja di perbankan, maafkan saya ya, izinkan saya khotbah. Pulang jangan dicegat. Tapi dunia ini menawarkan the good choice is kredit. That's it. Saya nggak bilang usaha nggak boleh kredit. Tapi kalau yang ngerti hitungannya, engkau harus cari mentor. Tapi kalau engkau belum pernah, mending jangan. Ya, oke balik. Tapi kalau Tuhan, God choice is totally different. Oke. Gaji UMP, pengen punya rumah. Berarti solusinya apa?
Kredit. Tapi bisa jadi engkau tanya Tuhan, Tuhan juga bilang gini, ampuni mertuamu. Ampuni mertua, dapat rumah lu. Murah mahal? Yang bilang murah lagi gak sakit hati. Kalau yang sakit hati, sakit, enak aja. Itu mertua ngerti firman lo. Itu pelayan Tuhan lo. Sampai saya bisa nangkap. Dunia, good choice. Kalau sakit, beli apa? Obat. Tapi kalau firman Tuhan, hati yang gembira, dah lain. God choice, itu murah. Tapi bayarnya pakai hati. Mahalnya di hati. Good choice, doinya, hepengnya keluar. Kalau enggak, kerja rodi seumur hidup. So mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Jangan andalkan kekuatanmu. 2026 tidak akan lebih mudah. Saya mau bilang, Bu, saya bukan pakar. Tapi saya mau bilang ini, kenapa? Karena ini udah akhir zaman. Keadaan akan semakin sulit. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita andalin Tuhan, solusi-solusi Tuhan selalu mahal di hati. Nah, saya senang, saya dapat istilahnya sekarang. Mahalnya di mana? Bayarnya pakai hati. Nunduk sama orang tua. Aduh, orang tua gue udah gak relevan, Kak. I know. Ya, you punya orang tua, I juga punya. Tapi justru waktu korban, katakan korban, ada korban, ada api. Beri maka kamu akan diberi. Udahlah. Ketemu Tuhan, ketemu orang tua, diem aja lah udah. Udah itu aja. Kalau engkau mau diberkati. Ya. Oke, balik. God choice. So, where it gonna lead you? Next. Good choice. No. Balik. Kecepatan. Good choice only lead you to second best. Kenapa? Karena, again, pilihan terbaik berdasarkan data masa lalu. Dan data masa lalu, data-data yang apa? Pahit, sakit, pengkhianatan. That's why, so, konklusi, saya pengen cepat lewatin dari slide ini. Nggak usah angkat tangan. Jika ada di tempat ini yang kau bilang gini, kayaknya, Pastor, hidup saya normal aja. Saya punya mobil, ya kredit, saya punya rumah. So, kayaknya saya dalam hidup ini saya belum ngalamin yang namanya the best. Mungkin, saya bukan mengintimidasi. Mungkin keputusanmu sampai hari ini mengandalkan good choice, not a God choice. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Saya kemarin dapat soal 5 roti 2 ikan. Pak Bu setuju nggak? 5 roti 2 ikan sama-sama. Nggak usah angkat tangan ya. Siapa yang pengen diberkati berlimpah-limpah? Saya juga pengen. Tapi saya percaya begini. 5 roti 2 ikan itu terjadinya di mana? Pak Bu, waktu Yesus mengucap berkat, percayalah 5 roti 2 ikannya tetap 5 roti 2 ikan. Kenapa? Enggak tiba-tiba gini, roti jadi banyak. Karena kalau rotinya jadi banyak, percayalah, murid-murid akan kerepotan nyari Yesus ketiban roti. Nangkep apa sih? Pelipat gandaan itu terjadi waktu apa? Masih ingat Tuhan suruh apa? Kumpul 150. Komsel. Kul. Kecil-kecil. Terus ada 12 murid yang akan bagiin. Saya percaya mereka bukan bagiin langsung ke jemaat. Mereka bagiin kepada kepala kelompok. So, di mana pelipat gandaan terjadi? Waktu engkau melangkah dengan iman. Bukan cuma ngucap syukur, ngucap berkat. No. 5 roti 2 ikan itu tetap sikit. Tapi waktu itu dibagiin. Saya percaya baru pelipat gandaan terjadi. Katakan amin. Oke, kita lewat ya. Biar akhir tahun ini kita dapetin the best. Tahun depan kita juga dapetin the best. Kita harus. Kenapa? Karena kita tanggung jawab ngurus keluarga. Kita akan urus keluarga besar kita akan kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Next. So berapa banyak di hidup kita, ya ada topeng
Di rumah biasa nggak pakai topeng, di rumah aslinya keluar. Ada topeng ke kantor, topeng ke sekolah, ada topeng pelayanan. Nggak ya, di sini nggak ya. Nih, tempat lain ya. Kalau topeng pelayanan, pasang sayap, buletan di atas kepala. Oh, shalom, puji Tuhan. Padahal malam nggak bisa tidur, lagi takut. No, apakah Tuhan mau kayak gini? No. Kadang dia bilang, wah Tuhan sanggup. Padahal, aduh, cicilan lagi deket nih. Aman gak ya? Ku percaya kau Tuhan yang... Sama-sama deklarasi yuk, yang kuat. Jadikanku... Lebih kuat yuk. Ku So sometimes saya ngomong sama diri saya sendiri, enggak, Tuhan enggak akan kalah. Udah, saya enggak bilang lagi Tuhan mencukupi. No. Buat saya gini, yang lebih daripada keuangan, lebih daripada kesehatan adalah menang. Katakan amin. Tuhan, enggak, Tuhan pasti menang. Yes, kadang kita perlu ngomong sendiri. Ya, oke, next. Karena dari kecil sakit, dari kecil menderita, dari kecil kekurangan. Moga-moga nggak ada ya yang nginep sama II. Anak dalam dulu yang makan, anak luar ntar. Wah, misalnya. Ya, wah yang ketawa berarti masih ngerti ya. Jangan ya. Amin. Saya kalau diberkati, peliharalah ponakan. Seru juga loh. Oke, udah, lanjut. Persiapan. Tanpa sadar karena persiapan kita banyak portal. Persiapan kan? Ada portal keuangan, ada portal hubungan. Lu hati-hati sama orang model gini. Yang kayak begini dia nggak bisa dipercaya tuh, itu lain depan, lain belakang tuh. Tanpa sadar kita terlalu banyak. Bumper mobil kan depan doang ya Pak Bu. Pak Bu kebayang nggak depan, belakang, kanan, kiri? Kalau bumper kebanyakan masuk gang nggak muat Pak Bu. Saking takutnya, takut dilukai, takut disakiti. Preparation. Salah nggak sih? Enggak. Tapi juga tanpa sadar terlalu banyak persiapan, kita nggak andelin Tuhan. Next. Nah, oke. 1 Korintus 2 ayat 9, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan siapkan. So kita pakai ayat ini buat berkat. Jackpot. Gini. Saya pikir dapat bayar kontrakan 3 tahun aja, udah bersyukur. Dapat rumah loh. Ini ayatnya. Saya pikir dapat motor. Ternyata Tuhan kasih mobil listrik pula. Ini ayatnya. Betul ya? So, apa yang tidak pernah dilihat? So, berapa banyak? Maafkan. Kadang saya pikir gini, yang dibagiin pengkhotbah bukan teologi, tapi agak dipaksakan, cocok logi. Kita pakai ayat ini untuk yang bagus. Tapi Pak setuju nggak? Yang tidak pernah dilihat itu juga berbicara tentang hal yang mengerikan. Secara cepat. Saya punya seorang sahabat, umurnya lebih tua dari saya. Suami istri yang jadi panutan. Padahal dia tidak pelayanan mimbar, dia bukan pengkhotbah. Dia cuman biasalah salaman. Tapi every young people, saya mau lihat gini, kalau ada quotes di atas kepala gitu ya. Mereka punya wish gini, I wish I have mom and dad like them. Ini suami istri teladan. Saya pernah bilang gini, aduh gue belum cocok ngajar seminar parenting, harusnya kalian. Tapi emang dia bukan pengkhotbah. Tapi dia ada di ibadah raya, dia ada di ibadah anak, dia ada di ibadah lansia. So, tidak harus di mimbar untuk hebat. No. Tahukah kehadiranmu aja itu memberkati. Oke. Singkat cerita, cukup lama mereka nikah, akhirnya mereka punya anak perempuan. Satu anak perempuan yang cantik. Oke, balik. Secara cepat. Dibesarkan dengan etika Kristen, cinta Tuhan, berprestasi, ranking. Oke. Kerja. Disayang sama bos.
Lanjut lagi ya. Seorang anak perempuan yang cantik, etika Kristen, kesayangan bos, diberkati lalu dia beli mobil sendiri. Dia punya mobil sendiri sehingga dia tidak harus diantar papa mamanya lagi. Karena dia tahu papa mamanya senang pelayanan. Lalu saya nggak pernah lupa, one day next, anak perempuan ini harus lembur malam sekali. 11:30 malam, baru masuk tol. Saya nggak pernah lupa kejadian ini. Dia anak perempuan, nggak ngebut Pak Bu. Truk di depan, rem mendadak. Dan dia dapat, dia tidak nabrak, dia berhasil ngerem. Tetapi masalahnya di belakang mobilnya ada truk yang besarnya mungkin lebih besar, gagal rem. Butuh 3,5 jam tim evakuasi untuk membelah mobil itu untuk mengeluarkan jenazah anak sahabat saya, ponakan saya. Dan saya ingat waktu saya datang, nah ini berapa banyak orang Kristen apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul. Oh itu yang bagus. So again, we are ready to be blessed. Kita sangat siap untuk diberkati, tapi jangan lupa ada Via Dolorosa. Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib. Pikul salib itu di mana? Via Dolorosa. Sama sahabat saya waktu saya ketemu, cuman satu yang terlontar di mulut dia. Enggak. Salah apa ya? Dengar hari itu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa menghibur. Ada momen saya datang ke rumah, saya nggak bisa khotbahin. Mereka mundur dari pelayanan. 2 tahun, 3 tahun. Dan saya tidak suruh buru-buru balik. Gak mudah. Tapi setiap kali saya ketemu, yang muncul di benak saya, ayat tadi. Yang tidak pernah dilihat. Tidak pernah didengar. Siapa yang pikir kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, harus kehilangan anak? KPN bilang, saya harus lebih dewasa. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Katakan amin. So, bukan berarti kalau saya disertai Tuhan selalu berkat. No. Again, yuk kita runut sendiri. Dari perjanjian lama, semua tokoh Alkitab ujung tanduk Pak Bu. Ujung tanduk. So, ayo jadi, ini akhir zaman. Next. Ketika surga merubah, ketika terjadi perubahan, we don't like it. Saya percaya tim PPW udah siapin lagu. Kalau tiba-tiba WL, kadang-kadang gue suka gitu kan, dia nyanyi lagu yang lain. Ya kalau lagunya udah biasa sih, tapi kita senang planning. It's okay, planning lah untuk 2026. Tapi ketika surga merubah, jangan kaget. Jangan kaku-kaku juga. Next. Setuju gak? Maria dan Yusuf, muda-mudi yang cinta Tuhan banget, mereka pengen pernikahan yang normal. Setuju gak? Mungkin resepsi kecil, gak pesta gede-gedean. Tapi semua rencana kecil mereka berubah. Ketika malaikat datang, kamu akan ngandung. Loh, saya belum kawin. Kamu akan mengandung karena Roh Kudus. Nah, belum GPN, ini renungan saya waktu saya perjalanan ke sini. Kalau hari ini kita lihat orang mati dibangkitkan, buat kita biasa. Udah tertulis di Alkitab. Betul? Sudah ada. Kamu akan menumpangkan tangan. Tapi Maria belum pernah ada ayat yang nulis ada seorang anak gadis bisa hamil karena Roh Kudus. Ini benar atau sesat?
Tapi rema yang saya dapat keluarga besar GPN tahun depan ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Walaupun belum pernah ditulis. Katakan amin. Katakan amin. Satu hal saya mau gitu. Jangan curiga sama Tuhan. Kita itu saking sakit. Kita itu curiga sama semua orang. Gak apa-apa buat jaga-jaga. Tapi jangan curiga sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Wah, aminnya jadi agak berat ya. Yes. Yusuf pengen putusin. Nggak boleh. Lihat saya. Butuh malaikat buat jelasin rencana. Wih, ini keren banget. Ini keren banget. Saya iri loh Pak Bu. Saya levelnya kalah sama mereka. Kalau mereka ada saya turun. Saya suruh mereka yang khotbah. Saya belum pernah dijelasin sama malaikat. Belum Pak Bu. Yang jelasin saya kakak rohani saya. Kalau saya bingung saya tanya mentor saya. Ini ayat apa ya? Wah, baru dijelasin. Tapi ini malaikat. Kamu akan wow. Tapi kabar baiknya kalau malaikat bisa. Kalau mereka bisa, berarti kita bisa. Katakan amin. Mau dapat penjelasan dari malaikat? Minta. Amin. Tuhan kasih tahu. Kasih tahu. Next. Waktu mereka bilang ya, ku jawab ya. Again, di otak kita kalau bilang iya, dapat berkat, penyertaan, dibukakan jalan. Waktu mereka bilang iya, mereka harus ngungsi. Katakan ngungsi. Enak gak ngungsi? Bukan rekreasi. Ngungsi. There is a lonely journey. Again, dalam journey of faith kita semua, there is a lonely journey. No. Bukan berarti kamu ninggalin istri, ninggalin anak. No. Kamu bisa tetap di rumah. But there is a lonely journey. Kau berasa sendiri. Yes. Katakan amin. Yusuf harus sendirian. Masuk ke sumur. Daniel sendirian. Waktu di Goa Singa. Mereka gak ada teman. Makanya susah minta tolong. Next. Mereka harus menghadapi penolakan. Seneng gak ditolak? Ya, gue udah ngelamar loh. Gue udah coba loh. LinkedIn semua. Kok masih gak dapet ya? Bapak Ibu, doa buat anak-anak muda yuk. Bukan karena kurang. Memang susah sekarang cari kerja. Papa, saya dulu ngomong sama istri saya gini, ntar anak-anak kalau udah bisa lulus kuliah kita udah beres ya. No. Terakhir saya ngomong sama istri saya, wah kayaknya saya harus siapin juga. Anak sulung saya udah kerja, saya harus siapin untuk yang bungsu. Lantar kalau dia lulus 2030 gak ada kerjaan gimana? No, tugas kita belum. Udahlah, istirahatnya di sorga. Katakan amin. Penolakan. Ditolak bukan berarti dosa. Katakan amin. Ayo dewasa. Next. Mereka harus ngalamin. Inilah Natal yang sebenarnya. Bukan celebration, bukan gemerlap, bukan sederhana. Natal adalah kekurangan. Minus, downgrade. Kita pengennya upgrade. Ayatnya apa? Kamu akan naik dan bukan turun. No. Tahukah apa itu Natal? Pangeran sorga turun ke bumi. Downgrade, upgrade. Pernikahanmu akan aman kalau engkau mau downgrade. Hubungan orang tua anak akan aman kalau kita mau downgrade. Hubungan kita sebagai anak Tuhan, kita akan aman kalau kita mau downgrade. Karena Tuhan downgrade duluan. Tapi balik, Pak Bu, next. Kebayang gak perasaan? Saya ngomong Yusuf dulu deh. Papa itu provider, penyedia. Salah gak kalau Yusuf gini? Papa apaan gue? Siapin tempat yang layak aja gak bisa.
So, jangan berantem lagi karena pendapatan. Jangan gagal nikah karena keuangan. No. Yes, inilah. Saya percaya Maria begini. Gue salah dengar gak ya? Ini dua gak ngomong nih. Ini dua gak ngomong. Kenapa saling menjaga iman? Tapi Maria kayaknya gue salah dengar kali ya. Kok kayak gini banget sih ikut Tuhan? Ini beberapa ada yang senyum. Kayaknya ngalamin ya. Ya, yang lain kayaknya kesaksiannya keren-keren kok, gue nggak ada yang bisa gue saksiin. This is the Christmas. So, Natalan nggak jalan-jalan, puji Tuhan. Amin. Jangan lupa perhatiin saudara-saudara, keluarga, teman yang di pengungsian. Kalau ada dapat kabar, ayo. Amin. Next. Ketika Tuhan menginterupsi. Next. Saya tutup di sini. Highlight saya tahun ini adalah Maria. Tetapi saya nggak bisa bilang saya ngerti perasaan Maria. Kenapa? Karena saya seorang pria. Pasti mama-mama yang di sini yang lebih bisa ngerasain. Pak Bu, setuju nggak? Maria awal pengen nikah normal. Betul ya? Tapi Tuhan bilang, Tuhan robah. Oh, rabasyanda. Mending robahnya bagus. Kok robahnya aneh banget? Kok kayak begitu ya? Lalu waktu Maria lihat bayinya lahir, lihat saya baik-baik. Wah, nanti lagu yang terakhir tadi ya. Saya minta kita akan nyanyi sebentar ya. Oh, rabasyanda. Lihat saya baik-baik. Ketika Maria lihat anaknya harus lahir di tempat yang kotor, lalu sama-sama 30 tahun Yesus gak lakukan apa-apa. Sama-sama lihat saya. KPN, Nggak usah angkat tangan. Di sini yang main saham, yang main kripto, saya mau tanya, berani nggak Anda investasi 30 tahun nggak ada hasil? Wah, cabut, withdraw. Wah, ngapain? Rugi. Yes. Pak Bu, Maria 30 tahun dia lihat Yesus nggak ngapa-ngapain, normal aja. Oh, mungkin kalau yang zaman saya main gundu, main tak galasin. Mungkin kalau Yesusnya zaman sekarang main handphone. Nangkep maksud saya? Mujizat terjadi umur 30. Tapi waktu dia mulai, wah ini bener gak ya? Gini banget hidup, gini banget ikut Tuhan. Yes, air jadi anggur. Kebayang gak kehidupan Maria? Dari yang percaya, turun, flat. Normal aja tuh. 30 tahun. Lalu setelah 30 tahun, air jadi anggur. Wah, buta melihat, lumpuh berjalan tuli, mendengar kusta sembuh, mati dibangkitin. Waktu perayaan Palem, wah Maria gini, wah nggak salah. Gue korbanin cita-cita, korbanin masa muda. Wah, bener anakku Mesias. Tapi lihat, tangan yang menggendong bayi Yesus, tangan yang sama memeluk jenazah Yesus. Saya mau tanya, Pak Bu, tahun ini saya ngerenungin gini, Maria dari gadis, hidupnya dirubah terus. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mencatat Maria bilang begini, why Lord? Enggak. Amin. Yuk, boleh bantu yuk. Nyanyiin ref yang tadi yuk, sebelum kita tutup yuk. Sambil pejamkan mata yuk. Saya rasa ini lagu cocok untuk penutup khotbah hari ini. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan
rabasyada karabal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 a
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Rabasyana sambil mengangkat kedua tangan. Dengar, menjelang akhir tahun banyak harapan, banyak komitmen, dan saya percaya semua mengharapkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang lebih baik, sesuatu perubahan di tahun yang depan. Tapi keluarga besar GPN di minggu terakhir, boleh nggak saya kasih statement? Umat yang dikasih Tuhan, kalaupun tahun depan breakthrough yang engkau ingini, kesembuhan yang sudah sekian lama engkau harapkan, terobosan yang engkau sudah gumulkan. Dengar umat yang dikasih Tuhan, kalaupun tahun depan hal yang kau ingini belum terjadi, maukah engkau tetap setia? Maukah engkau tetap melayani Tuhan? Oh Rabasya, yuk masing-masing doa, yuk masing-masing doa. Oh Rabasya, saya tahu anak-anak muda punya banyak harapan. Engkau yang pengen kuliah, engkau yang pengen ke bangsa-bangsa. Oh Rabasya, dengar, ketika surga menginterupsi, ketika surga merubah, bersediakah rencanamu dirubah oleh Tuhan? Sambil semua mata dipejamkan. Mungkin ada yang sedang planning pengen mundur dari pelayanan. Engkau punya alasan yang tepat. Engkau pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tapi sebagaimana Maria dan Yusuf, planning mereka dirubah dan mereka masih mau bilang ya. Yang mau kabur dari rumah, mungkin kau ada di keluarga yang toksik. Engkau sudah yes. Tapi satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Yang pengen mundur dari iman, mungkin kau ngalamin kesulitan, kau ngalamin kekecewaan. Kadang kau lihat kok umat Tuhan gak seperti yang firman Tuhan, yang maafkan saya, yang planning pengen mengakhiri hidup. Mungkin kau rasa gua ada atau gak ada juga gak ada bedanya. Kayaknya hidup terlalu menakutkan. Hidup lebih menakutkan daripada neraka. Boleh gak surga merubah rencanamu? Yang mau balas kepada keluarga yang menyakiti, maafkan saya. Yang pengen cerai, kau sudah sekian lama, bersediakah rencanamu dirubah? Oh Rabasyada Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku, ku setia. Senangkan hatimu, tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, Seperti Maria, takkan goyah.
komitmen kami, keluarga besar GBI GPN. Tuhan, biar kiranya Engkau berkenan dan Roh Kudus Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Biar selama-lamanya sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, imam musik, WL, singer, pemandu, sound system, tim media. Terima kasih untuk para pendoa, asyar, kolektan. Terima kasih untuk umat-Mu yang hadir di ibadah raya kedua ini. Bapa, terutama kami mengucap syukur untuk Tuhan, jauh-jauh dari surga Engkau mau datang ke tempat ini. Engkau kumpul bersama-sama kami. Engkau mengurapi, Engkau menguatkan kami semua. Bapak, jika sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya, kami rindu terima berkat daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan bawalah semua berkat yang terbaik dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai pati melindungi menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah, yang menjadikan akhir tahun ini akan menjadi akhir tahun yang luar biasa. Dan juga permulaan tahun yang baik. Karena kami semua akan Tuhan rubah untuk menjadi seperti Kristus. Bukan kami lagi, tapi Engkau yang ada di dalam kami. GPN, diberkatilah akademismu, ranking cum laude beasiswa menjadi milikmu dan milik anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi terjadi di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Para pelayan Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan kuasa mujizat, tanda-tanda heran yang akan senantiasa menyertai sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan permai. Maranatha, Yesus datang kembali. Kami terima semua berkatnya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan. Tetapkan hatiku untuk percaya